Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mileniawan Pradana, NRP 004 dari kelas 4 IPA TA. Dan di sini saya akan mempresentasikan dari makalah saya yang berjudul Analisa Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Kegiatan Pemotongan dan Pengangkutan Kayu Hutan. Baik, kemudian berlatar belakang. Indonesia memiliki luas hutan sebesar 120.640 hektar. Dan Indonesia sendiri terdapat pada urutan ke-6 di dunia dengan luas hutan terbesar. Dan kemudian dengan luasnya lahan tersebut, maka banyak sekali kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga banyak sekali aktivitas pemotongan kayu yang terjadi di Indonesia sebagai mata pencaharian dari para masyarakat Indonesia. Nah, namun di sini kerap kali kita temukan bahwa pemotongan kayu atau penebangan pohon tersebut dilakukan secara manual, yang dimana hal ini cukup berbahaya. Dan jika kita lihat pada teori domino yang disampaikan oleh Heinrich pada buku Accident Prevention, yang dimana teori ini digambarkan bahwa timbulnya suatu kecelakaan atau cedera disebabkan oleh 5 faktor penyebab secara berurutan. Dan hal ini berdiri sejajar antara faktor satu dengan yang lain. Yang pertama, terdapat kurangnya kontrol yang meliputi ketersediaan program standar yang tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, yaitu sumber penyebab dasarnya, yaitu faktor sumber penyebab dasar ini meliputi tindakan dan kondisi yang tidak sesuai dengan standar. Setelah itu terdapat penyebab kontak. Faktor ini meliputi tindakan dan kondisi yang tidak sesuai dengan standar. Setelah itu terdapat insiden yang terjadi karena adanya kontak dengan energi atau bahan berbahaya. Dan yang kelima yaitu kerugian yang terjadi akibat rentetan faktor-faktor sebelumnya yang akan mengakibatkan kerugian pada manusia itu sendiri, serta harta benda atau properti dan proses produksi lainnya. Nah, maka itu di Indonesia sendiri terdapat peraturan-peraturan K3 yang melindungi para pekerja dari bahaya-bahaya tadi. Terdapat UU nomor 1 tahun 70, kemudian UU nomor 13 tahun 2003, serta terdapat Permenaker nomor 5 garing 1996 yang menjelaskan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang di dalamnya juga terdapat cara-cara pengendalian kecelakaan kerja yang dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian teknis atau rekayasa, yang dimana pada cara ini terdapat beberapa cara turunan, yang dimana yang pertama yaitu eliminasi, yaitu dengan cara menghilangkan sumber bahaya secara total. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti material maupun teknologi yang digunakan dengan material atau teknologi lain yang lebih aman bagi pekerja dan lingkungan. Setelah itu terdapat minimalisasi, yaitu dengan mengurangi jumlah paparan bahaya yang ada di tempat kerja. Kemudian terdapat isolasi, yaitu memisahkan antara sumber bahaya dengan pekerjaan. Nah, keempat hal tersebut adalah cara pengendalian secara teknis. Dan kemudian pada Permenaker ini juga terdapat pendekatan secara administratif, yang dimana dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama yaitu mengatur waktu dan jam kerja sehingga tingkat kelelahan dan paparan bahaya dapat dikurangi. Dan yang kedua yaitu penyediaan alat keselamatan kerja, kemudian mengembangkan dan menerapkan prosedur peraturan tentang K3, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu mengatur pola kerja, sistem produksi, dan proses kerja. Nah, jika kita lihat lagi pada proses pemotongan atau penebangan atau proses dari penebangan dari pohon kayu di hutan, yakni kerap kali kita temukan bahwa para pekerja menggunakan alat bantu, yaitu sebuah chainsaw atau mesin gergaji untuk mempermudah atau mengefektifkan dari kegiatan penebangan tersebut. Nah, jika kita lihat
Sebenarnya dari penggunaan alat ini cukup baik karena dapat menunjang efektivitas dan efisiensi dari pekerja. Namun hal ini juga perlu dipahami bahwa penggunaan alat tersebut juga memiliki prosedurnya tersendiri. Seperti dapat beberapa indikator seperti berikut, yaitu yang pertama terdapat kebersihan alat, yang dimana gergaji mesin jika di lapangan pastinya berhadapan dengan berbagai material seperti tanah, air, serbuk kayu, sisa bekas penebangan, dan material-material tersebut jika dibiarkan dapat menyebabkan mesin menjadi rusak. Karena komponen utama mesin terbuat dari besi yang sangat sensitif dengan berbagai material, oleh sebab itu maka mesin harus rajin untuk dibersihkan. Dan seperti kita lihat bahwa pada gambar sebelah yaitu terdapat material yang tersisa ya, seperti sisa pembakaran maupun ranting-ranting yang biasanya terjepit di antara gerigi-gerigi dari gergaji mesin tersebut. Dan yang kedua yaitu kelengkapan alat atau kelengkapan mesin, yang dimana ketika saat kita mengoperasikan sebuah mesin, maka si operator memiliki kewajiban untuk memeriksa komponen-komponen pada mesin apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak, serta komponen harus berada pada letaknya sesuai dengan standar dari pabrik. Dan bisa kita lihat pada gambar berikut adalah merupakan bagian-bagian ilustrasi komponen dari kelengkapan gergaji mesin yang harus dipastikan oleh operator sebelum menggunakan alat tersebut. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan yaitu keutuhan dari mesin. Ya seperti kita tahu tadi bahwa gergaji mesin sering terkena hantaman material-material benda besar seperti log kayu, dan hantaman tersebut seringkali membuat beberapa baut-baut pada mesin mulai goyang atau kendur atau bahkan hingga lepas. Nah, hal ini sebenarnya tidak boleh diabaikan karena akan membahayakan operator jika sewaktu-waktu pada saat mengoperasikan mesin ada bagian yang lepas. Maka mesin dalam keadaan sedikit goyang sangat mengganggu kenyamanan operator saat bekerja dan mengganggu kinerja operator. Oleh sebab itu, operator harus rutin memeriksa dan mengencangkan baut-baut yang kemungkinan kendur ataupun goyang. Nah, kemudian terdapat kelengkapan alat keselamatan pada mesin. Nah, mesin gergaji ini juga dilengkapi dengan alat pengaman yang berfungsi untuk melindungi operator dari hantaman-hantaman, lontaran-lontaran atau benda-benda objek yang mengenainya saat terjadi penebangan dengan chainsaw ini. Maka dari itu harus dipastikan bahwa alat yang digunakan memiliki kelengkapan alat keselamatan yang tetap bagus untuk digunakan, seperti rem rantai yang berfungsi untuk menangkap rantai agar tidak berputar. Hal ini sangat membantu operator chainsaw saat akan pindah lokasi tanpa harus mematikan mesin. Nah, kemudian terdapat spare part. Nah, komponen dari gergaji mesin perlu diganti jika mengalami kerusakan atau sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah, komponen ini yang diganti tersebut harus menggunakan suku cadang yang asli sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pabrik dari gergaji mesin tersebut. Nah, setelah proses pemotongan, tentunya kita juga kerap kali melihat dari proses pengangkutan kayu hutan yang telah dipotong. Dan kerap kita temukan bahwa proses pengangkutan dari balok kayu tersebut dilakukan secara manual material handling atau dilakukan secara manual dengan menggunakan pondasi dari tubuh seorang manusia. Dan hal ini berdasarkan penelitian mengakibatkan sejumlah keluhan yang terjadi pada bagian-bagian tubuh yang biasa kita sebut dalam kondisi medisnya yaitu muskuloskeletal disorder, yaitu kondisi di mana terdapat keluhan-keluhan terjadi pada otot di bagian-bagian tubuh tertentu. Yang dimana bisa kita lihat di sini terdapat banyak sekali
keluhan mulai dari pergelangan kiri, tangan, kemudian siku, bahu, leher hingga punggung, yang hal ini disebabkan oleh seringnya dari pekerja untuk melakukan pengangkatan beban yang sangat berat. Sedangkan pada rata-ratanya sendiri, yaitu bagi tenaga kerja laki-laki, dapat mengangkat beban sebesar 15 hingga 18 kg saja. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan gergaji mesin atau chainsaw memiliki prosedur yang harus dipatuhi. Hal ini bertujuan untuk menghindari kejadian kecelakaan pada saat bekerja. Selain itu, hubungan postur kerja dan beban angkut dengan muskuloskeletal disorder juga memiliki keterkaitan. Sehingga pada presentasi ini juga memiliki saran, yaitu melakukan pengawasan prosedur penggunaan alat pada pekerja ketika mengoperasikan alat tersebut. Kemudian ketika proses berlanjut pada pengangkutan barang, maka diperlukan untuk menggunakan alat bantu seperti kereta beroda yang memiliki kemampuan menahan beban lebih besar daripada kemampuan manusia tersebut. Nah, baik, kurang lebih sekian. Terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.